Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, pada edisi ini, edisi spesial, kita akan menyajikan tentang pesan dan kesan terhadap dua pimpinan kita di Provinsi Jawa Timur, yaitu Bapak Muhammad Amin MPDI, Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan Bapak Aang Kunaifi, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Divisi Pengawasan, di mana pada saat ini beliau telah memasuki masa akhir jabatan beliau di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Tentu kami tidak ingin begitu saja momentum ini berakhir, karena kami mengetahui bahwa beliau luar biasa. Ada pesan-pesan, ada ilmu yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, pada sesi ini kita akan menampilkan kesan dan pesan kepada beliau, serta kita akan tampilkan cuplikan-cuplikan pada saat beliau kita podcast di podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo pada waktu yang lalu. Sahabat Bawaslu, yuk kita ikuti cuplikan saat podcast bersama beliau berdua. Pak Ketua, saya ingin tanya tentang hal yang terkaitan dengan bagaimana Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur memanage, istilahnya mengatur sehingga di Bawaslu Provinsi Jawa Timur keseluruhan telah berhasil melakukan pengawasan dan seterusnya di masa pemilu 2019 itu tidak terlepas karena ramuan dari seorang sang ketua, apalagi di jajaran pimpinan berbagai kemampuan latar belakang yang berbeda. Itu bagaimana bisa berhasil, Pak Ketua? Ya, terima kasih. Menurut saya seorang ketua atau dianggap sebagai seorang pemimpin harus berani, harus mampu mengelola berbagai macam pola pikir, mengelola berbagai macam latar belakang, sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Kita banyak memiliki sumber daya manusia dengan latar belakang yang berbeda, dengan pola sikap, pola pikir yang berbeda. Kita juga banyak memiliki sarana prasarana dengan kemampuannya masing-masing. Untuk itu terletak berhasil tidaknya adalah bagaimana kita mengarahkan berbagai macam perbedaan itu, tujuan akhirnya adalah pada satu titik, yaitu menuju sebuah tujuan yang sudah kita bangun, yang harus kita tuju oleh semua orang, yang harus dituju oleh semua pihak, bahwa kita bekerja, kita beraktivitas, tujuannya pada satu titik. Bagaimana peran seorang ketua adalah tidak harus ketua itu harus sebagai top leader, tidak. Ketua tidak harus berada di atas, tidak. Ketua bisa berada di tengah, ketua bisa berada di belakang. Yang penting semua potensi itu bisa berhasil secara maksimal, bisa berdaya secara maksimal untuk mendukung sebuah pencapaian sebuah tujuan. Di situ saja. Bahwa kreativitas kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bahkan diamnya seorang ketua adalah sebuah upaya, bahwa ini adalah sebuah upaya yang harus diniati dan diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan. Luar biasa. Dan selanjutnya Mas Aang, kita mohon closing statement untuk sahabat Bawaslu, mungkin ada pesan atau apa terkait dengan SKPP ini. Ya, penikmat video podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, kami sangat berharap bahwa kegiatan yang dilakukan oleh jajaran pengawas, khususnya pada proses pengembangan pusat pengawasan partisipatif ini, mendapat respon yang baik dari semua pihak. Di antaranya penyelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif, ada kampung awas, atau di Kabupaten Probolinggo ini ada kuliah pengawasan dan lain sebagainya. Itu mari kita support bersama, ikhtiar kita mengawal proses konsolidasi demokrasi khususnya di wilayah Jawa Timur, agar ke depan demokrasi yang sedang kita kembangkan ini semakin matang, penyelenggaraan pemilu yang sedang kita lakukan ini semakin baik, terhindar dari proses kecurangan yang nantinya bisa memiliki daya rusak yang cukup tinggi dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak berintegritas dan menyengsarakan masyarakat. Oleh karenanya
kami sangat mengharap kepada semua pihak, khususnya penikmat video YouTube podcast di Bawaslu Kabupaten Probolinggo dengan host yang luar biasa, Cak Korip ini, nantinya mampu bersama-sama dengan kami untuk mengawal proses itu, dan mohon dukungannya, ikhtiar kami tidak akan lelah mengawal proses demokrasi ini. Terima kasih. Itulah tadi sahabat Bawaslu, cuplikan dari beliau berdua saat kami podcast, dan banyak sekali ilmu yang beliau berikan kepada kami. Dan selanjutnya sahabat Bawaslu, bagaimana kesan dan pesan dari anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo, mulai dari Pak Zaini Gunawan sebagai Kordif OSDM, kemudian Mas Rifkaul Ibad, Kordif Pengawasan, dan Mas Yongki Hendrianto sebagai Kordif Sengketa, dan terakhir Bapak Haji Ahmad Nasruddin Latif sebagai Koordinator Divisi HDI dan Humas. Yuk kita tanya kepada beliau tentang kesan dan pesan beliau kepada Bapak Muhammad Amin dan Bapak Aang Kunaifi. Bagaimana kesan Anda terhadap Bapak Muhammad Amin dan Bapak Aang Kunaifi semasa kepemimpinan beliau berdua? Tentu bukan hanya pesan saja, kesan dan pesannya lah menurut Anda yang selama ini Anda rasakan. Selama kami bersama Bapak Ketua, Bapak Amin selaku Kordif FDM yang selalu bersama kami selama 5 tahun, kami sangat senang dengan Pak Amin, dengan kesabarannya, dengan kelucuannya yang tidak bisa saya lupakan. Pesan saya kepada Bapak Amin, lebih sehat lagi dan segera pulih dari penyakit yang dideritanya. Semoga cepat sembuh, cepat sehat Bapak Amin. Untuk Mas Aang, walaupun berbeda Kordif, kami tetap menghargai kepada pimpinan walaupun Mas Aang lebih muda dari saya. Dan saya juga terkesan dengan Mas Aang, ilmu-ilmunya yang diberikan kepada Bawaslu secara umum dan kepada kami secara pribadi. Lebih semangat lagi Mas Aang, masih muda, semangat, semangat, semangat. Saya Rifkaul Ibad, anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Ketua, Pak Muhammad Amin, dan Pak Kordif Aang Kunaifi atas pengabdiannya selama ini di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Banyak pelajaran dan ilmu yang sudah saya dapatkan dari bapak-bapak semuanya ini, karena kedua sosok ini merupakan sosok yang mempunyai karakter yang berbeda, yang mana Pak Amin bisa membuat suasana cair dengan jok-jok khasnya, begitu juga dengan Pak Aang yang mempunyai jiwa muda dan semangat yang energik dan selalu membimbing Bawaslu Kabupaten Kota se-Jawa Timur dalam setiap tahapan pemilu selama ini. Mudah-mudahan di tempat pengabdian barunya Bapak Amin dan Bapak Aang diberikan kesehatan, kesuksesan, dan panjang umur. Semoga Allah senantiasa meridhoi langkah-langkah Bapak Aang dan Bapak Amin. Di akhir masa jabatan atau purna tugas di Bawaslu Provinsi Jawa Timur, khususnya Bapak Ketua Bapak Muhammad Amin MPDI dan Bapak Aang Kunaifi SHMH, kesan yang selama ini yang dapat kami sampaikan terhadap Bapak Muhammad Amin, yaitu beliau adalah orang yang sangat humanis, humoris, serta pemimpin yang bisa memadukan di antara karakter yang berbeda dari pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang lainnya. Untuk Bapak Aang Kunaifi,
kesan yang kami sampaikan ini agar beliau adalah sosok pemimpin muda yang memiliki jiwa sosialnya yang tinggi, kemudian profesional juga, serta masih muda dan ganteng, dan beliau adalah memiliki wibawa yang tinggi. Walaupun saya pribadi bukan dalam kordifnya, akan tetapi beliau kesan yang didapat dari beliau seperti itu. Kemudian pesan ke depan buat Bapak Muhammad Amin agar tetap menjaga selalu kesehatan, pola makannya, dan juga mudah-mudahan diberikan kesehatan, serta kita bisa berjumpa di lain waktu ataupun di lain kesempatan, serta di tempat yang berbeda. Pesan untuk Pak Aang Kunaifi, untuk Pak Aang, pesan dari kami, kapan Pak kita bisa bertemu lagi, karena selama ini saya itu bukan kordif dari PHL, akan tetapi beliau juga termasuk salah satu sosok yang saya kagumi. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua Bawaslu di Jawa Timur, Bapak Muhammad Amin MPDI, beserta anggota Bawaslu Jawa Timur, Mas Aang Kunaifi, yang telah memasuki masa purna tugas di Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan, dan selalu diberikan jalan yang terbaik untuk keduanya di dalam mengabdi, baik di lembaga manapun di Jawa Timur ini. Saya yakin beliau bisa memberikan yang terbaik manakala berada di lembaga-lembaga lain. Terutama Bapak Muhammad Amin, beliau memimpin lembaga Bawaslu ini dengan semangat yang tinggi dan sering memberikan masukan-masukan atau saran-saran kepada kita yang begitu menyejukkan kepada kita. Dan kepada Mas Aang Kunaifi juga demikian, beliau adalah pemuda yang sangat tangguh dan bersemangat di dalam memimpin pengawasan di Jawa Timur. Sahabat Bawaslu, itulah tadi penyampaian kesan dan pesan dari teman-teman saya, Bapak Zaini Gunawan, Mas Rifkohul Ibad, kemudian Mas Yongki Hendrianto, dan Mbak Haji Ahmad Nasaruddin Latif. Jadi masing-masing punya pandangan berbeda, tetapi semuanya luar biasa terhadap Bapak Amin dan Mas Aang. Dan saya pribadi, di samping sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan ya tentu kesan bersama beliau luar biasa. Banyak ilmu yang didapat, banyak pencerahan-pencerahan yang didapat selama kami bersama-sama dengan beliau. Dan tentu ilmu yang beliau sampaikan akan kami jadikan salah satu referensi untuk kita meningkatkan pengawasan pemilu dan pilkada di masa yang akan datang. Dan pesan saya kepada Bapak Muhammad Amin, terus semangat, semoga bisa menjaga kesehatannya, sehat walafiat selalu, dan ke depan terus sukses dengan segala kegiatan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Untuk Mas Aang Kunaifi, pimpinan yang masih muda tetapi sudah luar biasa, masa depan jenengan luar biasa, dan semoga terus bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dari saya Cak Qorib bersama teman-teman pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo mengucapkan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.